Oke, selamat sore guys. Ketemu lagi. Kita kali ini akan ngobrol santai lagi yang seri kedua bersama cucu dari Ibu Sukarmini. Tapi ada serunya nih guys, spesial yang hari ini karena kita kedatangan dua narasumber cucu kandung dari Ibu Sukarmini. Untuk keseruan dan seperti apa ngobrol santai kita, ikutin terus ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan saya yang saya janjikan waktu itu, banyak yang nanya juga. Terus banyak yang minta, mana nih lanjutan seri keduanya? Nah, hari ini nih, kita kabulin untuk seri keduanya, ngobrol santai. Kebetulan hari ini juga ada yang istimewa, karena selain Bude Reti, kita juga bisa nanya-nanya nanti dengan Ibu Rita nih. Ibu Rita ini sebenarnya ibu saya juga nih. Ini cucu kandung dari Ibu Sukarmini semuanya. Gimana lebih serunya kita tanya-tanya langsung aja ya. Oke, Bude, gimana nih kabarnya Bude? Baik, sehat. Putih, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Nah, sehat. Bude, ini banyak yang nanya juga, gimana sih nih kelanjutannya tentang seri 1 kemarin nih? Terus apa sih, ya intinya banyak yang ingin tahu tentang Ibu Sukarmini. Kelanjutan ceritanya itu seperti apa, mungkin bisa kita ulas sedikit lagi Bude ya, sedikit-sedikit untuk seri kedua ini ya Bude ya. Oke Bude, pertanyaannya nih Bude, kalau boleh tahu. Bagaimana sih Pak Sukeni ini bisa ketemu dengan Nyoman Rai Serimben sampai kemudian bisa menikah, itu gimana menurut Bude, pengetahuan Bude? Ya, jadi itu kan kita mundur dulu ya, sebelum Bu Sukarmini lahir. Iya Bude. Jadi ceritanya ada seorang guru pemuda, pastinya ganteng tuh. Iya. Oh, jadi Pak Sukeni ganteng, guys. Pak Sukeni ganteng. Oke. Punya mancung, ya kayak Bung Karno gitu. Iya. Oh, berarti keturunannya saya kali Bude sekarang ya. Ya. Oke. Ya. Itu lulus sekolah guru. Oke. Sekolah guru, kemudian oleh Belanda kan melamar ya. Oleh Belanda ditempatkan di Bali, persisnya di Kabupaten Buleleng, daerah Buleleng. Nah, kotanya Singaraja. Jadi pertama kali beliau lulus untuk menjadi guru langsung ditempatkan di Buleleng. Kotanya Singaraja itu Bude ya. Oke. Di Bali ya. Ya, namanya juga anak muda ya, mau aja ya. Ditempatkan di mana aja. Sampai di sana carilah kos-kosan ya, rumah kos. Nyari-nyari dibantu dengan pemuda-pemuda sana, ada yang dari Madura, dari Jawa dan sebagainya. Akhirnya dapat yang cocok, kemudian tidak mahal dan sebagainya. Tapi ya di dekatnya satu kayak pura, namanya di Bale, ya namanya Balai Agung, Banjar Balai Agung. Ya. Di situ. Nah, karena Banjar Balai Agung ini termasuk yang besar di Singaraja, di situ sering sekali dilakukan upacara agama yang meriah. Ya, kegiatan-kegiatan agama ya Bude ya. Ya memang di Bali kan terkenal ya, kegiatan agamanya bagus banget dan meriah banget. Dan juga ada tari-tarian. Penari-penarinya pun juga dipilih. Memang ya, yang cantik-cantik, kemudian yang berbakat dan sebagainya. Tapi maksudnya warga-warga sekitar lah Bude ya yang dipilih ya. Nah, kemudian ada satu tarian yang biasa keluar, tari rejang namanya. Itu beberapa cewek itu menari bersama-sama. Ya, bagus memang, saya juga udah pernah lihat rejang ini tuh kompak gitu loh. Nah, salah satunya itu ada yang menarik hati Pak Sukeni. Oh, itu Ibu Ida Nyoman Rai Serimben Bude. Ya, belum nantinya. Tapi belum tahu kan. Nah, udah Pak Sukeni juga yang malu-malu nggak apa gimana. Ada lagi pesta, datang lagi, lihat lagi. Ada lagi cewek itu. Gitu. Akhirnya Pak Sukeni berusaha mengenal siapa sih cewek itu. Nah ini kalau nggak salah nih ada cerita so sweetnya juga nih Bude katanya. Belum, tapi yang belum kenal dulu ya. Iya. Katanya ada cerita so sweetnya Pak Sukeni ini apa tuh Bude itu pada saat itu tuh Bude? Jadi kan ternyata salah satu muridnya itu saudara dari cewek itu. Oh, saya kenal cewek itu. Gitu, muridnya. Bisa Pak Sukeni ngajar punya murid, ternyata ini murid ini kenal sama yang kasih Pak Sukeni tonton ini tariannya. Oke, dikasih tunjuk dan sebagainya. Kan mencoba mendekati PDKT-nya itu ya cara dulu mungkin ya. Ya so sweet itu pakai bunga. Lagi Nyoman Rai Serimben ini lagi menenun. Menenun itu
diambil bunga cempaka yang di situ yang wangi ya, cempaka itu dilemparkan untuk menarik perhatiannya. Gila, zaman dulu aja guys, udah PDKT-nya itu udah pakai modus guys ternyata dengan melemparkan bunga cempaka di saat dia lagi menenun Bude. Wah, keren banget guys. Keren gitu ya. Kan loh siapa ini mungkin begitu ya, kok ya cowoknya kok ganteng sekali akhirnya kenalan. Terus makin dekat dan sebagainya. Nah, si Ibu Nyoman Rais Rimben ini tinggal di rumah bibinya, seorang selibat. Nama selibat itu adalah perempuan yang tidak menikah yang ngurusi agama, di agama manapun ada. Lah ngurusi si Bali itu tadi, Banjar Bali Agung ini. Nah itu bibinya Ibu Nyoman Rais Rimben. Dan kemudian juga Nyoman Rais Rimben juga kegiatan sehari-hari ya membersihkan Bali tadi dan menenun dan sebagainya. Nah kebetulan si bibinya ini itu juga senang mengumpulkan anak-anak muda, guru-guru dan sebagainya, termasuk Pak Sukeni di situ. Nah pas lah ini yang Pak Sukeni datang, terus di Bu Nyoman Rais Rimben ada lihat. Makin lama makin dekat. Awal perkenalannya dari melempar bunga cempaka, akhirnya Pak Sukeni diundang untuk datang ke acara-acara, akhirnya mereka kenal lah di situ. Karena Pak Sukeni memang favorit ya di situ katanya menurut cerita itu memang bagus gitu loh anunya. Ramah ya, pergaulannya bebas gitu. Jadi Pak Sukeni sendiri memang dikenal sebagai orang yang ramah dan mungkin pergaulannya juga bisa diterima di masyarakat setempat ya Bude ya. Iya. Nah sudah PDKT, sudah berjadian, terus kan ingin dilanjutkan ke satu jenjang perkawinan. Nah di situ mulai timbul satu masalah. Ini kan antara orang Jawa, orang Bali, satunya ini ada kerabat dari Raja Buleleng. Yang Ibu Ida Ayu Nyoman ini ya. Nah tapi ya dicoba aja gitu. Kata Pak Sukeninya, dia akan mencoba. Beliaunya ini mencoba melamar secara formal. Pak Sukeni dengan perbedaan kultur, budaya dan agama dan segala macam, dia memberanikan diri datang melamar langsung Bude. Luar biasa, Pak Sukeni luar biasa ya. Nanti sama Bung Karno. Iya makanya itu luar biasa. Anak sekarang sih udah susah kayaknya. Termasuk saya juga waktu itu susah kok kayak gitu. Oke Bude, lanjut Bude. Ya terus dah kan. Berangkatlah si Pak Sukeni ini menghadap, berani-beranikan menghadap orang tuanya Nyoman Rais Rimben. Ya sudah bisa ditebak, ya ditolak. Pasti ditolak, mundur, ya sudah pulang, tapi tidak mundur, merencanakan jalan lain supaya tetap bisa menjadi suami istri. Jadi walau sudah ditolak, Pak Sukeni ini nggak mundur nih Bude. Dia memikirkan cara gimana, pokoknya cara saya harus bisa mendapatkan dia. Wah luar biasa ya. Dan Bu Nyoman Rais ini juga sama cintanya, jadi setuju aja mencari jalan yang di sana itu ada salah satu cara namanya kawin lari. Ketika pengantinnya ini tidak disetujui oleh orang tua. Nih kawin lari ini bukan kawin sambil lari nih guys ya. Jadi jangan salah persepsi ya. Jadi ini kita istilah zaman dulu ya, itu adalah kawin lari itu mungkin menikah secara diam-diam lah lebih tepatnya tanpa pengetahuan pihak orang tua. Jadi bukan kawin lari nih, capek guys kalau kawin lari. Oke Bude. Sudah lah, tapi nggak mudah. Supaya nggak bocor ini dan sudah dipersiapkan malam dan sebagainya. Sudah matang ya Bude. Larinya kan nggak pagi-pagi terang benderang ya, enggak lah malam itu ya. Akhirnya berhasil, kemudian bisa menikah dengan cara Islam. Nah, lama-lama kan dengar nih orang tua lu, kok gini nih, anakku kok dibawa orang nggak tanpa sepengetahuan saya, lapor ke polisi. Lapor ke polisi. Nah kebetulan polisinya itu kenal sama Pak Sukeni dan kemudian cari jalan yang wise ya, yang bijak. Itu udahlah Pak, nggak usah khawatir. Sekarang itu Nyoman Rais Rimben dalam perlindungan polisi. Pak polisinya ini bilang ke keluarga Ibu Nyoman Rais Rimben. Wah polisinya bagus juga, guys. Maksudnya bagus ya. Pada saat itu polisinya bisa bijaksana dan bisa memberikan
kenyamanan ya tentang keterangan bahwa anaknya nggak apa-apa bersama polisi. Bagus, keren. Ya. Nah, ya terus diteruskan, akhirnya pakai sepakat, oke lah kalau memang sudah begitu, tapi minta denda, kasih denda si orang tuanya ini. Oh, orang tuanya minta denda juga? Denda, harus dibayar sama Pak Sukeni. Oh, nggak salah waktu itu 25 ringgit Bude ya, pada saat itu ya, 25 ringgit guys pada saat itu. Dan itu termasuk tinggi pada waktu itu ya, 25 ringgit. Nah, namanya juga seorang guru nggak punya duit. Iya. Tapi Bu Nyoman Raisrimben ini menunjukkan cintanya, sehingga dia menjual perhiasannya untuk membayar denda. Oh, jadi Ibu Nyoman Raisrimben menjual seluruh perhiasannya untuk membayar denda 25 ringgit ini? Iya. Wah, luar biasa Bude. Iya. Nah, itu ceritanya. Akhirnya udah menikah, kan nggak bisa di pondokan yang lama. Cari pondokan yang lain, tapi juga kecil. Iya. Gitu. Tapi masih di daerah Singaraja juga kan Bude? Iya, masih. Iya. Nah, Bude, nih kalau boleh tahu lagi Bude, bagaimana cerita tentang kelahiran Ibu Sukarmini yang dimana Ibu Nyoman Raisrimben dan Pak Sukeni menikah, itu kan mempunyai anak pertama. Nah itu gimana sih Bude? Tentang kelahiran Ibu Sukarmini yang mau kita tahu nih. Jadi setelah tadi dapat pondokan, ya biasa karena uangnya juga tidak banyak, itu juga kerja sendiri, tetapi ada saudara gitu yang ikut ya di situ yang suka bantu. Nah kemudian mengandung dan lahirlah Bu Sukarmini. Yang nama pertamanya adalah Karsina. Nah ini guys, ini banyak yang nggak tahu juga nih. Saya juga mungkin baru tahu. Ternyata Ibu Sukarmini itu punya nama kecil namanya Karsina. Mungkin karena dia sakit-sakitan Bude ya, terus diganti Sukarmini. Ibu Sukarmini. Oke Bude. Nah kemudian yang menarik lagi, yaitu biasa kalau lahiran kan ada itu plasenta atau ari-ari itu kan harus ditanam, supaya anaknya juga selamat atau apa ya, ditanam di pekarangan rumahnya itu. Tapi untuk pertanda itu di sebelahnya ditanam pohon belimbing putih. Jadi ari-arinya Ibu Sukarmini ini ditanam di samping rumah kontrakannya di Singaraja dan ditandai dengan belimbing putih. Yang konon katanya belimbing putih itu juga salah satu pohon langka Bude ya. Langka. Dan ternyata tidak bisa dikembangbiakan dan menurut saksi itu sampai lama setelah pindah ke Surabaya dan sebagainya, belimbing itu tetap masih ada nggak tahu sekarang. Mungkin saya kepingin lihat juga. Masih ada tuh guys, katanya sampai sekarang konon katanya pohon belimbing putih itu masih ada di Singaraja, di mana tempat tandanya ari-ari Ibu Sukarmini. Iya. Tapi kita penasaran juga tuh, ntar kita mesti cek. Iya boleh. Jadi gitu ceritanya ya. Mungkin kita lanjutin episode berikutnya lagi Bude tentang Ibu Sukarmini. Mungkin sore ini kita rasa cukup ya Bude ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya guys di episode berikutnya. Makanya tonton terus. Kalau penasaran, lihat terus, ikutin, subscribe, like, komen semualah yang ada di Sukarmini YouTube-nya ini. Terima kasih banyak. Sampai kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.